salam pemuridan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kali ini kita akan mengikuti presentasi pemuridan dengan topik maintenance pertumbuhan rohani. Dalam hal maintenance pertumbuhan rohani, kita harus mencermati beberapa hal penting. Yang pertama, menjaga kualitas sajian makanan firman Tuhan oleh pengkhotbah atau penyaji firman. Kemudian yang kedua, merawat komponen sistem pencernaan rohani. Yang ketiga, selalu melakukan evaluasi secara berkala dan rutin. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya konsen pada poin yang kedua, yakni perawatan komponen sistem pencernaan rohani. Dalam upaya perawatan komponen pencernaan rohani, dalam proses pertumbuhannya kita mengacu kepada satu ayat penting, yakni terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 yang berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan." Ini adalah salah satu ayat yang berbicara tentang maintenance atau perawatan atau penjagaan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengikuti selanjutnya. Jadi standar agar perawatan komponen pencernaan rohani agar tetap sehat adalah firman Tuhan itu sendiri. Dalam uraian selanjutnya, kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, maintenance tubuh. Jadi kita melihat bahwa sudah dipelajari pada pemuridan sebelumnya bahwa alat pencernaan rohani kita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga adalah roh. Kita akan melihat ini. Yang pertama adalah maintenance tubuh. 2 ayat penting untuk kita renungkan dan kita lihat bersama, yaitu Roma pasal 13 ayat yang ke-14 dan juga Efesus pasal 5 ayat yang ke-29. Roma 13 ayat 14 berkata, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Sedangkan dalam Efesus pasal 5 ayat 29 berkata, "Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat." Jadi kita melihat 2 ayat yang sudah saya kemukakan tadi, kelihatannya merupakan ayat kontroversi. Dalam Roma mengatakan kita harus menghindari perawatan tubuh. Artinya jangan merawat tubuh. Sedangkan dalam Efesus pasal 5 ayat 29 tadi, bahwa ini normal, ini alamiah. Merawat tubuh itu alamiah dan digambarkan sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kira-kira apa yang menjadi berbeda di sini dan ketemunya di mana? Saudara-saudara sekalian, mari kita akan diskusikan bersama 2 ayat penting ini dalam
diskusi pemuridan kita, sehingga kita akan menemukan hal yang luar biasa. Dan jika kita melihat secara dalam bahwa sebetulnya ini bukanlah merupakan kontroversi, tetapi ayat ini saling melengkapi dan memperkaya pemahaman kita, sebagaimana kita maintenance tubuh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kita melihat penjelasan tentang 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Berkata demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini adalah perbandingan tubuh dan ibadah. Tetapi kita harus memahami bahwa olahraga itu ada gunanya. Nanti kita akan mendiskusikannya tentang penemuan bagaimana roh, bagaimana semangat, bagaimana hati dan jiwa kita ini memiliki peran yang penting, sekian persen, dan peran tubuh itu sekian persen. Kita akan diperkaya dalam setiap dialog dan diskusi kita sehingga kita semakin diubahkan menjadi murid Kristus yang luar biasa. Perhatikan juga di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Disebut, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan pula dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Merawat tubuh berarti mempersiapkannya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, maintenance jiwa. 3 Yohanes ayat yang kedua berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Pastikan jiwa sehat dengan doa saudara. Haleluya. Mazmur 19 ayat yang ke-8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita bisa bandingkan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3a, dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Segarkan jiwa saudara dengan Taurat Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 11 dan ayat yang ke-25 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Serahkanlah jiwamu digembalakan oleh Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam
hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tanamkan firman dalam hati, maka jiwa pasti selamat. Kemudian yang ketiga, maintenance hati atau maintenance roh. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ulangan 11 ayat 16 dan juga ayat yang ke-18 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amsal 6 ayat 21. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Amsal 7 ayat 3, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah pada loh hatimu. Pastikan semua firman-Nya tertulis dan tertambat pada loh hatimu. Yosua 1 ayat yang ke-7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hati harus kuat dan teguh, maka keuntungan otomatis akan datang. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Akhirnya, tubuh, jiwa, dan roh harus terawat agar tetap sehat dan maksimal dalam mencerna makanan rohani yang dikonsumsi secara rutin. Ayat penutup yang saya bagikan pada kesempatan ini, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.